kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah Psikologi Pendidikan tentang belajar dan mengajar dalam perspektif psikologi, gangguan belajar dan kesalahan belajar, serta masalah kesulitan belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya atas nama Regita Urpiana Timlaku, NIM 102-2021-0087. Dan selanjutnya saya atas nama Citra Seo, NIM 102-2021-0080. Selanjutnya saya atas nama Indonesia Tunai, NIM 102-2021-0097. A. Belajar dalam pendidikan psikologi. Pengertian psikologi belajar. Psikologi secara etimologi atau secara asal kata berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa, kemudian juga yang dari kata logos yang artinya ilmu pengetahuan. Maka secara etimologi psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya maupun latar belakangnya. Beberapa ahli mendefinisikan psikologi sebagai ilmu jiwa dan beberapa lagi mendefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan psikologi belajar, maka pengertian psikologi digabungkan dengan pengertian belajar. Belajar merupakan aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari sebagai hasil dari hasil interaksinya dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga psikologi belajar atau psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Melalui psikologi pendidikan ini, seseorang tenaga mendidik memiliki kesempatan untuk mengetahui kondisi kejiwaan peserta didiknya, sehingga tenaga pendidik tersebut tahu kapan peserta didik paham dan kapan sebaliknya, kemudian bisa menjelaskan ulang. Jenis metode psikologi belajar. A. Psikologi klinis. Metode klinis merupakan metode yang digunakan dalam ilmu psikologi untuk menyelidiki secara teliti sejumlah individu yang dimana mereka gangguan atau kelalaian dalam batas waktu yang cukup lama. B. Psikologi kuesioner. Metode yang kedua di dalam psikologi belajar adalah psikologi kuesioner, yakni metode di mana tenaga mendidik mengajukan sejumlah pertanyaan, umumnya secara tertulis, mengenai topik psikologi, sosiologi, dan pendidikan. C. Psikologi eksperimen. Pada metode ini dilakukan pengamatan secara teliti dalam kurun waktu tertentu untuk mengetahui aspek psikologi peserta didik. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui reaksi peserta didik dalam menghadapi materi pembelajaran tertentu pada waktu atau momen tertentu dan dalam jangka waktu tertentu juga. D. Psikologi studi kasus. Metode berikutnya dalam psikologi pendidikan adalah psikologi studi kasus atau case study method. Metode studi kasus adalah proses menyusun catatan mengenai pengalaman, masalah yang pernah dihadapi, fakta umum yang relevan, sejarah pendidikan sebelumnya, dan lain-lain dari peserta didik. Pada metode ini juga dilakukan pengamatan dan kemudian dilakukan proses pengumpulan data sebelum menarik kesimpulan. Hanya saja pengamatan yang dilakukan tidak dapat hanya melihat reaksi yang bisa terlihat oleh mata saja, melainkan juga melihat latar belakang dari peserta didik yang menjadi sasaran pengamatan, misalnya mengenai kondisi ekonomi keluarga, peristiwa yang pernah dia alami, bagaimana prestasi akademik sebelumnya, dan lain-lain. B. Pendekatan dalam belajar. Yang pertama, pendekatan konstekstual. Yang kedua, pendekatan
konstruktivisme, 3. Pendekatan deduktif, 4. Pendekatan induktif, 5. Pendekatan pemecahan masalah, 6. Pendekatan open-ended, 7. Pendekatan proses, 8. Pendekatan saintifik. Bagian C, perbedaan fokus dalam belajar. Definisi dan pengertian konsentrasi belajar dari beberapa sumber buku, yaitu yang pertama, menurut Dimyati dan Mujiono, konsentrasi belajar adalah kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi, bahan belajar, maupun proses memperolehnya. Bagian kedua, menurut Surya, konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan siswa pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau memisahkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Bagian ketiga, menurut Sumarno, konsentrasi belajar adalah suatu perilaku dan fokus perhatian siswa untuk dapat memperhatikan dalam setiap pelaksanaan pembelajaran serta dapat memahami setiap materi pelajaran yang telah diberikan. Ada beberapa aspek konsentrasi belajar, yaitu yang pertama, pemusatan pikiran, motivasi, rasa khawatir, perasaan tertekan, gangguan pemikiran, gangguan kepanikan, kesepian belajar. Faktor penyebab rendahnya konsentrasi belajar. Menurut Surya, beberapa faktor yang dianggap dapat mempengaruhi rendahnya konsentrasi belajar siswa, antara lain yaitu yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran, timbulnya perasaan negatif seperti gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Yang keempat, bersifat pasif dalam belajar. Yang kelima, tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Dan yang terakhir, gangguan kebugaran jasmani. Bagian D, gangguan perilaku dan kesalahan belajar. Gangguan belajar anak bisa bermacam-macam, mulai dari kesulitan atau keterlambatan dalam menulis, membaca, berhitung, atau kemampuan motorik anak usia dini. Gangguan belajar anak adalah masalah yang mempengaruhi kemampuan otak untuk menerima, mengolah, menganalisis, atau menyimpan informasi, sehingga memperlambat anak dalam perkembangan akademik. Sebagian besar gangguan belajar terjadi akibat adanya gangguan terhadap perkembangan otak anak, entah ketika anak berada di dalam kandung, saat lahir, ataupun ketika berusia balita. Jenis gangguan belajar pada anak. Ada banyak tipe dan jenis gangguan belajar yang bisa dialami oleh anak. Contohnya seperti gangguan belajar dalam membaca atau disleksia. Melansir dari Healthy Children, gangguan kemampuan membaca adalah salah satu gangguan belajar yang paling umum dimiliki anak. Yang memiliki masalah dengan kemampuan membaca bisa membayangkan huruf, tapi kesulitan dalam menggabungkan kata dengan suara berbeda. Sebagian besar gangguan belajar dalam hal ini membaca berhubungan dengan kesulitan dalam mengenali kata dasar dan memahami buku bacaan. Disleksia merupakan salah satu bentuk gangguan belajar dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Disleksia adalah kesulitan belajar pada anak yang menyebabkan mereka susah untuk menulis, membaca, dan mengeja. Beberapa gejala umum yang dialami oleh anak yang memiliki disleksia adalah susah untuk memproses serta mengingat hal-hal baru, sulit untuk melafalkan kata-kata baru, termasuk perkembangan bahasa balita dalam mempelajari bahasa asing. Bagian E, perilaku baru pembelajaran. Perilaku belajar adalah suatu sikap yang muncul dari diri siswa
dalam menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar yang terjadi, menunjukkan sikapnya apakah antusias dan bertanggung jawab atas kesempatan belajar yang diberikan kepadanya. Perilaku belajar memiliki dua penilaian kualitatif, yakni baik dan buruk, tergantung kepada individu yang mengalaminya untuk meresponinya dengan baik atau bahkan acuh tak acuh. Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar adalah merupakan cara atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan teknik-teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam waktu dan situasi belajar tertentu. Berdasarkan pengertian perilaku belajar di atas, penulis menyimpulkan bahwa perilaku belajar merupakan suatu sikap siswa yang menanggapi dan meresponi setiap kegiatan belajar mengajar berlangsung. Perilaku belajar tersebut menunjukkan bahwa siswa itu paham akan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. Siswa yang paham akan materi pelajaran akan memberikan respon yang baik, sedangkan siswa yang tidak paham akan memberikan respon yang tidak baik, seperti acuh tak acuh, tidak mendengarkan penjelasan dari guru, dan tidak bisa menjawab pertanyaan dan latihan-latihan yang diberikan oleh guru. Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara atau tindakan belajar yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Cara belajar siswa berisi sikap belajar yang dilakukan ketika proses belajar mengajar berlangsung, di mana siswa mempunyai cara belajar yang sistematis, cara siswa mengikuti proses belajar mengajar secara tepat, teratur, dan berkesinambungan dari waktu ke waktu, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan ciri bagi siswa yang melaksanakannya. Bagian F, belajar untuk belajar. Kata belajar yaitu suatu proses perubahan yang relatif permanen dalam kehidupan kita. Untuk itu, ada 3 komponen penting yang harus terjadi. Sebelum kita bisa mengatakan bahwa kita sudah belajar, komponen itu adalah adanya yang pertama, transformasi, kedua, proses, yang ketiga, tanggapan yang benar. Bagian G, pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar dengan baik disebabkan karena adanya gangguan, baik berasal dari faktor internal, siswa dibatasi faktor inteligensi maupun faktor eksternal siswa. Faktor-faktor ini menyebabkan siswa tidak mampu berkembang sesuai dengan kapasitasnya. H. Faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar pada dasarnya ada 2 macam, yaitu internal atau faktor yang dari diri siswa, dan faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa. Faktor internal meliputi faktor biologis, kesehatan, faktor psikologis, inteligensi, perhatian, minat, bakat, dan emosi. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat. I. Usaha mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama, menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Menggunakan metode ini, pembelajaran dengan mengaktifkan prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang masih berhubungan. Penggunaan pengetahuan awal akan memudahkan siswa mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prior knowledge salah satunya adalah
dilakukan dengan memberikan tugas membaca materi di rumah yang akan dipelajari esok hari. Yang kedua, menggunakan mind mapping, mengajarkan kemampuan pembelajaran untuk belajar, karena sebagian siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan untuk mind map untuk mempermudah siswa dalam belajar. Yang ketiga, sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar memiliki keterbatasan, tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang. Sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung diberi nilai. Yang keempat, pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Menggunakan strategi pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pelajaran. Siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam pelajaran. Guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan melibatkan siswa ini memerlukan kesabaran dan keuletan guru. Demikian hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Salam.